Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Sri Sugianti selaku Kepala Sekolah SDN Kabo. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kabo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di siang hari ini dapat berkumpul di ruangan kantor, tentunya dengan keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan beberapa rancangan tindak lanjut dari program PKG PJOK. Mungkin sebelum saya menjelaskan, ini termasuk di modul 3, yaitu penggerakan kombel yang ada di sekolah. Jadi tugas saya ini saya rancang tentunya dengan aset sekolah yang ada di SDN Kabo. Nah, ini program saya, yaitu tanpa kita tampung sampah plastik kita. Yang menjadi latar belakang dari judul tadi yaitu banyaknya tumpukan sampah anorganik yang ada di lingkungan sekolah dan tidak dikelola, juga tidak memiliki TPA di Desa Kabo. Program Tanpa Kita bertujuan untuk mendaur ulang sampah yang ada di lingkungan sekolah dengan peserta didik sebagai pelaku kegiatan tersebut, sehingga mereka memiliki kesadaran untuk menjaga diri dan lingkungan dari sampah anorganik yang ada. Hal ini menumbuhkan dampak positif bagi lingkungan sekolah. Jadi program ini dikhususkan untuk mengolah sampah yang tidak bisa terurai. Tentunya yang ada di sekolah kita yaitu plastik botol yang sudah dipisah-pisah dan tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Untuk tujuan umumnya, upaya penanggulangan sampah di lingkungan sekolah serta menumbuhkan kepedulian lingkungan yang tinggi pada peserta didik agar tidak membuang sampah sembarangan dengan mengubah sampah anorganik menjadi benda yang berguna bagi PJOK khususnya dan pelajaran lain. Pada umumnya melalui pembelajaran yang menerapkan pendidikan gerak dalam PJBL. Tujuan khususnya mengurangi sampah anorganik, menciptakan alat olahraga dari sampah anorganik, membuat eco-brick yang dapat dimanfaatkan ketika pembelajaran PJOK. Keempat, meningkatkan kesadaran siswa dan komunitas sekolah tentang pentingnya daur ulang dan penggunaan kembali. Yang kelima, mengintegrasikan pembelajaran lintas mata pelajaran dalam proses daur ulang dan pembuatan eco-brick serta peralatan olahraga. Dalam proyek based learning, siswa menghasilkan sebuah karya untuk menunjukkan hasil belajar peserta didik. Nah, mungkin di program ini yang saya khususkan yaitu yang pertama di pelajaran PJOK untuk menciptakan media pembelajaran dari botol-botol yang sudah dikumpulkan. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Hari 1 dan sampai ke-3 pengumpulan dan persiapan sampah. Hari ke-4 workshop pembuatan eco-brick dan penggunaan dalam proyek. Hari ke-5 dan ke-6 pembuatan eco-brick. Hari ke-7 edukasi dan refleksi. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Seluruh mata pelajaran terkait, kepala sekolah, semua guru dan wali kelas, juga orang tua peserta didik. Nah, mungkin ini
sama kayak tadi. Nah, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Pentingnya melakukan diskusi kepala sekolah dan rekan guru karena dapat saling bertukar informasi, berbagai pengalaman, dan memberikan saran terkait ide awal program ini. Selain itu, pentingnya melibatkan peserta didik dalam setiap kegiatan, membantu peserta didik menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan yang mereka inginkan sesuai minatnya, dan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka dan menumbuhkan minat dalam kegiatan kreatif dan olahraga, serta menumbuhkan kesadaran dalam menjaga juga memelihara lingkungan sekolah. Rencana evaluasi observasi ketika pengumpulan sampah anorganik, umpan balik dari peserta didik dan guru, penilaian efektivitas hasil pembuatan laporan akhir. Kemungkinan tantangan, kesulitan dalam membuat ekobrik yang rapi. Yang kedua, kesulitan dalam penerapan di kelas rendah. Terima kasih. Mungkin dari paparan yang sudah saya jelaskan, sedikit gambaran untuk mengenai program saya ini, yaitu pembuatan media pembelajaran khususnya pada pembelajaran PJOK melalui sampah yang ada di sekolah kita. Mungkin dari Bapak Ibu guru, mungkin ada yang memberikan umpan balik dari paparan yang saya paparkan barusan. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Dana untuk pendapat dari saya ya tentang paparan yang sudah Pak Dana berikan. Ini alhamdulillah sesuai dengan program sekolah tentang P5 yang semester ini mengambil tema tentang gaya hidup berkelanjutan, yaitu tentang pemanfaatan sampah, terutama sampah plastik. Dan tepat sekali kalau Pak Dana mengambil materi tentang ini. Dan harapan saya ini nanti bisa dilaksanakan, diterapkan di sekolah kita, bisa berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan di program P5, sehingga nanti Pak Dana juga tidak sendirian, bisa dibantu oleh tim P5, sehingga nanti bisa terlaksana dan memang pemanfaatan sampah ini nanti bisa menghasilkan atau sesuai dengan program yang sudah diharapkan. Pentingnya kolaborasi dengan teman-teman guru kelas, juga siswa dan wali murid juga bisa dilibatkan sehingga nanti hasil yang diharapkan bisa terwujud. Terutama kalau di PJOK tadi Pak Dana memprogramkan media pembelajaran yang memanfaatkan sampah. Nah, ini saya juga tertarik sekali apa nanti hasilnya yang bisa dipakai untuk membantu terlaksananya pembelajaran PJOK. Mudah-mudahan ini segera terlaksana dan bisa dilihat hasilnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri Sugianti selaku Kepala Sekolah. Mungkin saya minta bantuannya ketika program ini terrealisasi, saya minta dukungan dari semua Bapak Ibu guru, karena dengan kolaborasi yang sangat erat akan menciptakan program-program yang sangat atau yang bisa berjalan. Mungkin ada lagi yang memberikan umpan balik. Oke, Pak Dani, monggo. Oke, terima kasih Pak Dana. Ini umpan balik dari saya. Pemaparan dari Pak Dana sangat luar biasa tentang program pengembangan sekolah. Nah, ini kembali lagi juga saya sampaikan lagi-lagi kolaborasi. Ini sangat bertepatan sekali dengan program yang mana kebetulan saya kemarin di CGP, program pengembangan sekolah saya juga tentang sampah. Tentunya dengan latar belakang sampah yang kita hasilkan memang luar biasa ya Pak Dana.
Kalau saya lihat dari paparan Pak Dana tadi lebih berfokus ke sampah anorganik ya, sampah plastik. Nah, di program saya nanti saya pengennya mengembangkan untuk pengolahan sampah yang organik. Ke depan mungkin kita kembali lagi saya sampaikan Bu Sri Sugianti tadi menyampaikan kolaborasi harus tetap ditingkatkan terus. Kita bisa kolaborasi nanti di mana saya nanti akan pengembangan di sampah yang organik. Rencana saya nanti akan mendatangkan narasumber juga sarana dan prasarananya sekaligus kita dibimbing, dipandu untuk itu sehingga nanti program ini akan berjalan seimbang antara sampah organik dan anorganiknya dikelola semua dan tidak ada sesuatu yang dibuang sia-sia. Saya kira itu Pak Dana, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dani sudah memberikan umpan balik. Bisa berkolaborasi nanti ya antara program dari PKG PJOK dan CGP atau guru penggerak. Mungkin mudah-mudahan segera terrealisasi dua program ini, karena kalau ngomongin sampah kan ada sampah organik sama anorganik. Organik yang bisa terurai dengan tanah dan anorganik yang tidak bisa terurai dengan tanah. Karena di lingkungan sekolah kita dengan murid yang begitu banyak, mungkin sampah yang dihasilkan juga banyak. Kalau kita tidak membuat program yang bisa mengurai sampah atau mengurangi, mungkin kewalahan untuk pembuangannya. Mungkin ada lagi yang memberikan umpan balik. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk menghadiri komunitas belajar di SD Negeri Kabo. Mudah-mudahan program ini segera terrealisasi dan bisa berkolaborasi bersama semua guru. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.